Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Monica. NIM saya yaitu 1011910021. Di sini saya mendapatkan tugas UTS yaitu menjelaskan jawaban dari soal kepemimpinan. Soal pertama yaitu dalam masyarakat selalu terbentuk kelompok. Proses pengembangan kelompok mengalami 4 tahapan, yaitu forming, storming, norming, adjourning, yaitu termasuk soal yang benar karena di situ termasuk dalam masyarakat selalu terbentuk dalam 4 tahapan kelompok. Yang soal nomor 2, diversity adalah pendekatan yang memperhatikan lebih dari satu budaya, sementara multikultural adalah keberadaan budaya yang berbeda atau etnis dalam bentuk kelompok atau organisasi yang terkait di dalamnya. Saya menjawab benar karena soal tersebut benar. Soal ketiga, untuk menyelesaikan struktural konflik, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan metode kompromi atau kompromis karena dalam menangani konflik yang erat kaitannya dengan hierarki jabatan pekerjaan ini, seorang pemimpin harus memadukan antara kepentingan pihak 1 dan pihak 2 sehingga konflik dapat terselesaikan. Itu kalau menurut saya yaitu soalnya salah. Jadi untuk yang ketiga saya menjawab salah. Dan untuk petunjuk soal B yang keempat yaitu soalnya dalam upaya yang untuk tetap eksis dan berkembang maka perusahaan secara konsisten melakukan perubahan organisasi. Sebutkan 10 jenis perubahan organisasi. Yang saya bisa sebutkan yaitu yang pertama, misi dan strategi. Misi di sini tersebut yaitu hampir tidak ada perubahan dalam organisasi yang tidak terkait dengan misi dan strateginya. Yang kedua yaitu kebijakan dan perjanjian hukum. Perubahan di area ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan sangat tidak populer di kalangan pelanggan dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Ketika dua perusahaan komersial bergabung atau satu mengalami perubahan lain adalah perubahan struktur yang besar. Yang keempat, proses. Kumpulan tugas untuk mencapai tujuan akhirnya penyediaan produk atau layanan kepada konsumen. Yang kelima yaitu personil. Pengelolaan sumber daya manusia, mulai perekrutan, pelatihan, peran, tanggung jawab, pemberhentian, dan perubahan lain. Yang keenam yaitu budaya. Budaya meliputi keyakinan, nilai, dan sikap yang meresap, yang menjadi ciri perusahaan. Yang ketujuh yaitu itu semua tentang perubahan produk dan segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen untuk membelinya. Yang ke-8 adalah pengetahuan. Pengetahuan mendukung setiap produk dan proses inisiatif, proses dan program. Aset pengetahuan dalam bentuk informasi atau keterampilan dalam organisasi yang membuatnya lebih kompetitif atau berharga. Yang ke-9 yaitu teknologi. Teknologi di sini adalah perusahaan membuat perubahan dan infrastruktur teknologi otomasi, sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu integrasi. Integrasi mencakup sinkronisasi, TI atau teknologi informasi dan budaya dan tujuan bisnis, menyelaraskan teknologi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Integrasi merupakan jenis perubahan yang paling kompleks. Untuk soal selanjutnya yaitu soal kelima. Terdapat minim 5 cara memimpin generasi milenial, sebutkan dan berikan penjelasan menurut pemahaman saudara. Di sini saya menjawab 5 yaitu yang pertama membangkitkan semangat mereka. Yang kedua memberikan sentuhan motivation atau ideas. Nomor 3 providing feedback atau menghadirkan umpan balik bagi mereka. Yang keempat yaitu give alternative and limited direction. Yang kelima jangan pernah menyerah dan berputus asa. Soal keenam yaitu apakah manajemen kesan dan jelaskan apa yang dimaksud beserta tujuan dan sebutkan 3 teknik pengolahannya. Di sini saya menyebutkan manajemen kesan atau usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Manajemen kesan memiliki manfaat yaitu orang yang menunjukkan manajemen kesan yang baik mendapat keuntungan dalam berbagai situasi. Dan tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama instrumental, intimidasi, suplikasi, dan yang untuk yang C yaitu sebutkan 3 teknik. Teknik supervisor, self focus, dan job focus.
Untuk soal ketujuh yaitu soal kasus konflik dari antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Di soal ini intinya yaitu mengenai konflik yang ada di perusahaan. Dan di sini saya menjawab, manajemen konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka pengadilan situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Dan untuk soal kedua yaitu tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan rasa kreativitas, menghormati dan menghargai orang lain, mencegah terjadinya konflik, meningkatkan visi dan misi. Dan untuk soal selanjutnya yaitu soal selanjutnya yaitu melakukan berdiskusi. Sebutkan 5 metode penyelesaian konflik dan berikan penjelasan masing-masing. Yang pertama adalah melakukan berdiskusi bersama dengan orang yang terlibat konflik. Gunakan kepala dingin dan menjadi pendengar baik, saling memaafkan dan membuat kesepakatan. Kalau menurut saya, soal selanjutnya yaitu soal kelima, yaitu dari kelima metode tersebut, metode yang mana yang paling tepat? Yaitu yang pertama, menurut saya yang kelima, metode itu menyelesaikan masalah konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia semua sangat tepat. Karena perusahaan itu apabila mendapatkan kasus akan melakukan diskusi, gunakan kepala dingin dan menjadi pendengar yang baik. Dan yang kelima yaitu saling memaafkan dan membuat kesepakatan. Dan untuk soal selanjutnya yaitu, jika saudara menjadi manajer yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah apa saja yang akan saudara lakukan? Apabila saya menjadi manajer, saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan menggunakan kepala dingin, itu tidak lupa ya, dengan menjadi pendengar, dan selanjutnya yaitu menjadi pendengar yang baik. Apa yang ingin mereka sampaikan dan apa yang ingin mereka mau dari apa yang saya ucapkan tadi gitu loh, dari kasus yang terjadi. Dan untuk soal terakhir yaitu, apa pendapat saudara, apakah kasus tersebut bisa diselesaikan cukup dengan bipartit atau diselesaikan dengan tripartit? Kalau menurut saya harus diselesaikan dengan dua-duanya, karena bipartite merupakan perundingan yang dilakukan oleh pihak pekerja, buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, dan sedangkan tripartite juga dibutuhkan karena di tengah-tengah memanasnya kasus tersebut kita memerlukan mediator pada dinas tenaga kerja setempat dalam melakukan perundingan perselisihan hubungan industrial. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.